Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan mengingat dan merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Audra Stefani Rumsayor. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam gerakan pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak gerakan pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah, agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saudari yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian kita saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bumi. Saudara-saudariku, dengarlah pembimbing bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara,
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani. Namun, dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri. Bahkan, tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan-Mu kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Saudara-saudari, bersama-sama kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum itu kita merendahkan hati, kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus, Sang Firman yang hidup. Karena kasih dan rahmat-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Meskipun kehidupan kami hari-hari ini dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang masih menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah selalu memberikan kami ruang dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama kami. Di dalam ibadah yang kami laksanakan sebagai salah satu wujud syukur kami atas kasih dan rahmat Allah itu. Sekalipun ibadah-ibadah yang kami lakukan harus kami laksanakan dalam keterbatasan. Tetapi kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah terbatas bagi kami. Bahkan kasih serta rahmat Tuhan itulah yang menggerakkan kami untuk tetap memupuk semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Allah. Kami mau belajar hidup mendengarkan kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tetapi kami sungguh menyadari ya Allah, betapa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami lemah dan kami terbatas untuk dapat mendengar, apalagi melakukan kebenaran firman. Maka kami memohon di dalam kerendahan hati, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menopang kami. Agar ketika kami menerima firman Tuhan, kami menerimanya dengan pikiran yang positif, hati yang lapang, yang terbuka pada kehendak Allah. Dan kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu, agar sebagai jemaat dan secara khusus, sebagai orang-orang muda GPIB, kami dapat diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Topanglah hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan, agar hamba dilayakkan untuk menguraikan firman Allah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman saat ini kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan, Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan yang seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus kaum muda GPIB yang pada saat ini bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sudah 71 tahun Tuhan menyertai Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, dan hari ini kita bersama-sama merayakan kasih Tuhan itu dengan menerima kebenaran firman Allah yang senantiasa menginspirasi kita untuk menjadi persekutuan yang semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita menyaksikan dan mencoba melihat kehidupan kita saat ini, bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi realitas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, juga saya, bahkan anak-anak sampai orang lanjut usia, kita punya realitas yang sama saat ini, yaitu kita harus berjuang untuk tetap bertahan sekalipun krisis pandemi COVID-19 masih terus menjadi bagian hidup kita. Tetapi tentu krisis ini tidak boleh membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak kritis melihat hidup. Harusnya krisis itu membuat kita semakin kritis juga dalam melihat kehidupan yang saat ini sedang kita jalan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda yang terkasih, kalau kita peka terhadap kehidupan kita, ya saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara, orang muda setuju dengan saya atau tidak, tetapi bagi saya kehidupan saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan tantangan dunia postmodern. Mungkin kita pernah mendengar ini, kita pernah membaca di media massa atau melihat di media sosial kita, apa saja hal-hal yang menjadi tantangan kehidupan kita bersama dalam dunia yang katanya modern ini, Saudara. Saya mencatat ada 5 hal yang saya lihat dan saya saksikan dan coba saya refleksikan. Apa sih yang harus saya lakukan secara khusus sebagai orang muda untuk tetap bisa berkarya dan terlebih memuliakan Allah serta menjadi berkat di tengah-tengah realitas kehidupan yang tidak mudah. Yang pertama, Saudara, ternyata kehidupan sekarang memang membuat kita banyak bisa menikmati kemudahan, tetapi tanpa kita sadari kemudahan-kemudahan itu membuat kita secara khusus orang muda punya mental yang sangat instan. Tadi saya bilang, kembali lagi kita setuju atau tidak. Tapi karena kita begitu mudah untuk mendapatkan banyak hal, ternyata itu punya dampak pada mentalitas kita. Orang muda sekarang terlihat mentalitasnya sangat instan, Saudara. Segala sesuatu itu harus cepat, harus gampang, harus cepat saji, harus mudah.
Satu yang saya lihat. Kedua, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa saat ini, apalagi pandemi COVID-19, justru mendorong kita mau tidak mau kita harus menyentuh perkembangan teknologi. Positif sih, saudara. Tetapi ternyata hal ini juga berdampak pada kehidupan kita bahwa tidak ada batas dalam perkembangan teknologi, sehingga itu juga mempengaruhi perlakuan kita yang juga tidak terbatas dan tidak terkontrol, terutama ketika kita memperlakukan orang lain. Kedua. Ketiga, saudara, saya juga melihat bahwa kehidupan saat ini orang begitu senang mencari kesenangan, semu, kenikmatan diri. Sehingga orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan benar menurut Allah, dan mana yang baik dan benar menurut dirinya sendiri. Kesenangan itu dicari oleh semua orang, sehingga pokoknya yang namanya senang, yang namanya enak, itu sudah pasti benar. Ada banyak orang yang juga mengadopsi paham dan cara hidup yang seperti ini, saudara. Belum lagi kita juga melihat bahwa ternyata patokan umum warisan-warisan nilai orang tua yang diberikan kepada kita yang positif dan baik, ternyata hari demi hari mulai mengalami penurunan. Banyak sekali orang-orang muda yang hidupnya akhir-akhir ini sudah tidak mau menghormati otoritas. Sudah tidak lagi mau menghormati orang yang lebih tua. Ya mungkin karena punya banyak sekali pengalaman, pengetahuan, punya banyak sekali kreativitas, ya, ditambah lagi dengan perkembangan-perkembangan tadi. Sehingga orang memang menjadi pintar, banyak orang muda yang pintar, tetapi mengalami krisis dalam perilaku moral terhadap orang lain. Makanya terkadang, setuju atau tidak setuju, banyak orang muda masa kini yang hanya pintar hanya di kertas saja, saudara. Tapi dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan kawannya, kadang-kadang ia menafikan sikap-sikap menghormati dan menghargai yang seharusnya itu menjadi warisan iman, warisan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya pikir ini diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu, yang seharusnya tidak boleh diganti dengan apapun. Yang terakhir, saudara, yang saya lihat, bahwa kehidupan kita saat ini, termasuk juga kehidupan orang-orang muda, selalu mengukur segala sesuatu hanya dengan persoalan materi. Makanya ada istilah yang mengatakan dalam obrolan-obrolan kami, para pendeta muda, banyak orang-orang muda yang menjadi pribadi muda yang matre, saudara. Sekali lagi ya, kembali lagi, kita setuju atau tidak dengan ini, tapi ini adalah realitas. Segala sesuatu kita ukur dengan uang, segala hal kita ukur dengan materi, bahkan ketika kita memilih pasangan hidup sekalipun, ukurannya adalah materi. Pekerjaan diukur dengan materi, bahkan pelayanan yang kita lakukan sekalipun, kadang tanpa sadar, ataupun kita sadar. Prinsip menjadi orang yang mengukur segala sesuatu dengan materi ini pun kita bawa dalam kehidupan bergereja kita. Dan masih banyak lagi tentunya. Ini hanya beberapa hal yang saya refleksikan akhir-akhir ini dalam kehidupan persekutuan orang Kristen, secara khusus dalam kehidupan orang muda yang tentunya tidak semua orang berada dalam situasi kondisi yang seperti itu. Tapi kita diajak untuk mawas diri. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang sadar dengan konteks dan realitas di mana kita hadir hari-hari ini. Dan saat ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan, belajar dari apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18.
Saudara, izinkan saya untuk menguraikan sedikit latar belakang dari teks ini untuk kita. Dalam perumpamaan tentang talenta tadi, saudara, diceritakan bahwa ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Lalu ia memanggil hamba-hambanya dan dia mempercayakan kepada mereka sejumlah talenta untuk dijadikan modal selama dia pergi. Kurang tahu berapa lama dia pergi. Yang seorang diberinya 5, yang lain 2, dan yang lain lagi 1, saudara. Dan tentu dia memberikan ini alasannya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Si tuan ini kenal kemampuan hamba-hambanya. Setelah dia membagikannya, maka dia berangkat. Dan kebanyakan penafsir, saudara, ketika menafsirkan teks ini, mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah sendiri yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Dan perumpamaan ini diceritakan dalam konteks kerajaan sorga. Jadi antara keberadaannya yang pertama di dalam dunia, yaitu Kristus, dan juga janjinya di mana dia akan kembali kedua kalinya untuk kita. Dan dalam rentang waktu yang sangat lama itu, tadi si tuan itu dia pergi, tapi dia berjanji dia akan kembali. Dan sebelum dia pergi, dia mempercayakan sesuatu kepada hamba-hambanya. Masalah terjadi, saudara. Sementara dia pergi dan dia tidak ada secara fisik dengan hamba-hambanya, seharusnya hamba-hamba yang diberikan kepercayaan itu menjadi pribadi yang setia. Tapi kesetiaan itu juga harus dibuktikan dengan spiritualitas yang baik. Orang bisa setia pada hal yang tidak baik loh, saudara. Jadi setia harusnya kepada hal yang benar, bukan hal yang tidak benar. Semua orang bisa mengatakan dirinya setia, tapi pertanyaannya, kesetiaan seperti apa yang engkau lakoni? Apakah setia pada jalan-jalan yang salah atau setia pada jalan-jalan yang benar? Dan jawabannya jelas, saudara, seharusnya hamba-hamba yang diberikan kepercayaan oleh tuannya, yang digambarkan tadi oleh kita adalah Allah sendiri, seharusnya menunjukkan kesetiaan dengan spiritualitas sebagai hamba yang baik. Bagaimana caranya? Mempergunakan talenta yang diberikan itu dengan baik sekalipun tidak ada yang mengawasi. Saya garis bawahi. Sekalipun tidak ada yang mengawasi. Dan talenta-talenta itu dipercayakan kepada hamba-hamba itu dengan tujuan bukan hanya mempergunakan dengan baik, tetapi juga dengan benar. Karena ada suatu pengharapan bahwa si tuan yang memberikan talenta itu pada suatu waktu akan kembali. Dan ini menggambarkan janji tentang kerajaan sorga. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam gambaran sebagai Tuan tadi, dan dia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba-hamba yang sungguh-sungguh mengembangkan talenta milik tuannya, menghasilkan sesuatu untuk tuannya, menjadi berkat, tentu akan dihargai dengan baik. Tapi kalau hamba yang pemalas, yang jahat, yang selalu berpikir rugi, yang justru membungkam talentanya itu, tentu saja tidak akan diberikan penghargaan. Dan itu yang dikatakan dalam pembacaan kita hari ini. Cerita yang sudah sering kita dengar, bahkan banyak orang menafsirkan cerita ini dengan pesan-pesan yang berbeda. Tapi satu hal yang menginspirasi saya, saudara, bahwa ketika kita diberikan karunia, talenta, itu karena Tuhan percaya kepada kita. Tuhan memberikan ruang dan peran bagi kita untuk turut berkarya bersama dengan Dia, sekalipun si Tuhan tadi secara fisik tidak ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita berpikir, tidak ada yang mengawasi.
Mungkin kita berpikir, kita mulai membanding-bandingkan talenta dan karunia kita dengan apa yang juga menjadi milik orang lain. Lalu kita memutuskan, aku tidak mau. Aku tidak mau turut untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Sang Tuhan kepadaku. Padahal sejatinya sebagai seorang yang percaya kepada Kristus yang menjanjikan hal kerajaan sorga itu, menjanjikan keselamatan dan kebaikan, seharusnya setiap orang yang diberikan kepercayaan mengembangkan spiritualitas yang baik. Bukan menjadi hamba yang jahat, tetapi menjadi hamba yang baik. Hamba yang sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia menghargai apa yang diberikan oleh Sang Tuhan kepadanya, padahal dia tidak layak untuk menerima itu. Dan saya secara pribadi mengartikan talenta itu sebagai kemampuan-kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada saudara-saudari dan saya. Entah itu bakat, kecerdasan, akal, kecerdasan hati, kecerdasan sikap, itu semua Tuhan berikan kepada kita. Dan kemampuan-kemampuan itu merupakan pemberian atau anugerah Allah yang menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Orang selalu bertanya, kenapa sih saya diberikan talenta seperti ini? Tujuannya jelas, supaya engkau bisa bertahan, eksis dan berkarya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Tetapi kemampuan itu tidak bisa hanya disimpan, saudara. Kepercayaan kepada Allah itu tidak bisa hanya kita simpan seorang diri. Sebaliknya, kita harus mengelola itu dengan tanggung jawab dan butuh tindakan nyata. Makanya hidup beriman itu nggak boleh nato, saudara. No action, talk only. Banyak anggota gereja yang seperti itu, banyak orang Kristen yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang menyadari dirinya diberikan talenta yang begitu banyak dari Tuhan, tetapi memilih untuk menjadi pasif dalam iman. Dan banyak orang Kristen yang berlaku demikian di masa sekarang. Padahal Tuhan memberikan begitu banyak kemampuan dan karunia kepadanya. Tetapi dia memilih menjadi seperti hamba yang memutuskan untuk menyimpan saja apa yang diberikan oleh Tuhannya kepadanya. Apakah itu adalah wujud spiritualitas yang baik? Tentu saja jawabannya tidak, saudara. Ya. Tentu saja itu bukan sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya Tuhan meminta kepada kita, sekecil apapun talenta yang Tuhan berikan kepadamu, seharusnya dengan rasa syukur, dengan cinta, dengan semangat, engkau menggerakkan itu, mengembangkan itu. Untuk apa? Bukan hanya untuk memuliakan dirimu, tapi pertama-tama untuk menyenangkan hati Tuhanmu yang kita kenal di dalam Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jadi ternyata mengembangkan talenta adalah salah satu wujud spiritualitas yang baik. Orang gak usah pusing bertanya, bagaimana caranya saya mengembangkan spiritualitas iman saya dengan baik? Kembangkan saja talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Pakailah kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani Tuhan dan sesama. Sederhana sekali, saudara. Tapi terkadang tanpa sadar, keadaan di sekitar kita membuat kita menjadi orang-orang yang memilih untuk pasif terhadap hidup. Bahkan skeptis, saudara, terhadap kehidupan. Karena kita melihat bahwa kehidupan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Talenta yang Tuhan berikan kepadaku tidak sebanyak yang dimiliki orang lain. Harta yang Tuhan berikan kepadaku tidak seperti harta orang lain. Sehingga hidup kita hanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita lupa bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak banyak. Sang Tuhan pergi, kita tidak tahu kapan dia kembali.
Tapi pada waktunya dia akan kembali dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ini bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Dan saudara, dari firman Tuhan saat ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Tentu bagi kehidupan kita sebagai persekutuan Kristen di GPIB Sili Asih, tapi juga secara khusus pesan ini mau saya sampaikan untuk merayakan dan mensyukuri rahmat Allah bagi gerakan pemuda GPIB selama 71 tahun lamanya. Saudara, kita percaya bahwa orang muda itu adalah tulang punggung gereja. Saya selalu meyakini itu. Bukan berarti bahwa saya menafikan kehadiran para lansia. Tapi bagi saya orang muda adalah tulang punggung gereja. Mengapa? Orang muda harusnya menjadi komunitas persekutuan yang dipersiapkan untuk memimpin kehidupan gereja hari ini juga di masa yang akan datang. Tapi masalahnya dalam pembukaan perenungan tadi, kita punya banyak tantangan, saudara. Kehidupan gereja masa kini tidak mudah. Bahkan kebenaran-kebenaran yang ditawarkan oleh gereja itu selalu mendapatkan perlawanan dari dunia ini. Bahkan tidak jarang orang-orang muda gereja lebih senang mendengarkan apa yang ditawarkan oleh dunia sekalipun salah daripada mendengarkan apa kata Tuhan. Karena mungkin apa yang dikatakan Tuhan itu jalannya sulit, saudara. Apa yang diminta oleh Tuhan itu tidak mudah. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu ketika kita mau mempertanggungjawabkan berdarah-darah, saudara. Kita mungkin akan menangis, kita akan ditolak, kita akan dihakimi. Bahkan kita merasa sendiri. Ketika kita menegakkan kebenaran, sementara orang lain senang dengan ketidakbenaran. Bahkan hal ini terjadi dalam persekutuan gereja. Maka hari ini saya mengajak kita, caranya bagaimana kita menjalankan tugas kita untuk memberi kontribusi. Mengembangkan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita secara khusus bagi orang-orang muda. Pertama, ini kerinduan bahwa orang muda gereja, secara khusus orang muda di GPIB, seharusnya menjadi orang muda yang terus menyerukan salah satu misi gereja, yaitu menawarkan dan membawa keselamatan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. Saya sederhana berpikir begini, saudara. Karena orang lanjut usia, ya, tidak bisa menerima perbedaan, bagi saya ya dimaklumi, udah tua, saudara. Tapi kalau orang muda yang hidup di masa sekarang, anti terhadap perbedaan, ini masalah, saudara. Kenapa? Karena saya melihat kehidupan orang muda itu harusnya dinamis, harusnya kreatif, harusnya punya cinta yang besar untuk menggerakkan semangat menerima perbedaan karena dia berjumpa dengan realitas itu setiap hari. Tapi saya masih melihat bahwa banyak sekali orang muda yang mengubur talentanya hanya karena anti dengan perbedaan. Bapak Ibu kemarin ketika menonton sepak bola, ya mungkin saudara orang muda terutama, ada isu yang sangat menarik ketika ada tindakan rasialis yang terjadi terhadap salah satu pemain. Ya. Pemain dari tim Inggris kalau tidak salah. Hanya karena gagal memasukkan bola ke gawang dan hanya karena kulitnya hitam, saudara. Dia mengalami tindakan bullying, rasisme. Pertanyaannya, apakah pemuda-pemuda gereja masih mengubur talentanya sehingga dia anti melihat perbedaan? Kemudian tindakan-tindakan rasisme, bullying itu masih terjadi bukan hanya di luar tapi di gereja dan rumah tangga serta keluarga kita. Saya lihat masih banyak, saudara. Ketika orang muda tidak berani menerima perbedaan. Orang muda mudah sekali menghakimi orang yang berbeda dengan dirinya.
berbeda agama, berbeda status sosial, berbeda warna kulit, dan lain-lain. Seharusnya orang muda sebagai agen perubahan gereja bisa mengembangkan talenta dan karunia yang Allah berikan pertama-tama dengan belajar menerima perbedaan. Pertama. Kedua, orang muda gereja dalam mengembangkan talenta tidak bisa omdo, saudara. Makanya Soekarno bilang, berikan kepadaku berapa, saudara? 10 orang muda, aku akan mengguncangkan dunia. Tapi dalam kehidupan gereja hari ini, cari satu saja orang muda untuk melayani kehidupan persekutuan, susahnya minta ampun. Makanya saya bersyukur ketika saya hadir di sini, dan Jemaat GPIB Sili Asih punya banyak sekali orang muda yang mau turut berpartisipasi. Bukan hanya ngomong aja, tapi dalam perilaku sehari-hari dan spiritualitas yang baik yang dipertanggungjawabkan hanya bisa dibuktikan dengan tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan ini jelas. Talenta jika tidak dikembangkan, karunia jika tidak dikembangkan, pada hakikatnya akan mati, saudara. Karena yang Tuhan butuhkan bukan hanya perkataan kita yang indah, tapi tindakan hidup kita yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kedua, perilaku hidup sehari-hari. Ketiga, saya juga rindu orang muda menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Mengembangkan talenta kebijaksanaan, hidup dituntun oleh hikmat Allah. Apakah ini mimpi? Tidak. Ini kerinduan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang lain. Ini spirit hidup. Orang muda bisa jadi teladan, tentu saja bisa. Tapi keteladanan orang muda itu harus dibuktikan dalam perilaku hidup yang memang bisa dihormati dan dihargai. Jadi teladan. Yang keempat, motivator. Media sosial kita setiap hari, mungkin kalau kita rajin membuka YouTube, saudara, banyak sekali di sana menyajikan tokoh-tokoh dan contoh-contoh orang muda yang sangat menginspirasi kehidupan kita. Bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan sangat sederhana, tapi membawa semangat yang baik bagi orang lain untuk juga turut berkarya seperti itu. Motivator. Kayak saya merenungkan kenapa Sinode GPIB memberikan istilah pelkat gerakan pemuda. Lalu saya mulai berimajinasi atau merenungkan sendiri, gerakan artinya ada semangat, saudara. Ya. Gerakan itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan cinta. Ya. Artinya semangat itu diperlukan. Ya. Motivator tanpa semangat ya tidak bisa jadi motivator. Ya. Dan orang muda juga untuk mengembangkan talenta harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan seturut dengan kemampuannya masing-masing. Bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini adalah salah satu ciri spiritualitas yang baik bagi hidup orang beriman. Orang punya kemampuan, tapi kalau tidak punya komitmen dan tanggung jawab, agaknya akan susah. Bukan hanya di tempat dia bekerja, dalam hidup keluarga dan pelayanan sekalipun ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pintar sih, tapi nggak punya tanggung jawab. Cerdas sih, tapi nggak punya komitmen. Buat apa? Cerdas boleh, tapi bertanggung jawab juga diperlukan supaya seiring sejalan, saudara. Dan ini adalah hal-hal yang saya pikir seharusnya menjadi spirit bagi orang muda. Talenta setiap orang diberikan Allah menurut kemampuannya, tapi talenta itu juga harus dikembangkan sesuai dengan konteks kehidupan kita hari. Dan saya
percaya bahwa orang-orang muda GPIB dalam merayakan ulang tahun syukur karena rahmat Allah menyertai gerakan pemuda selama 71 tahun seharusnya bisa mewujudkan tindakan-tindakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kiranya firman Tuhan saat ini membawa kita sebagai persekutuan gereja untuk tetap bertahan di dalam iman. Pandemi COVID-19 kita tidak tahu kapan akan selesai, tapi jangan sampai pandemi ini meruntuhkan semangat kita untuk mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. 3 hal terakhir untuk menutup renungan saya pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua, jemaat Tuhan secara khusus orang-orang muda, mari kita percaya, menyadari bahwa Tuhan telah memberikan suatu talenta khusus dalam diri kita. Berdoa, tanyakan, minta itu kepada Allah, ya. Dan sadari bahwa kalau Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada kita, bangunlah rasa percaya diri, ya. Dan bangunlah juga rasa tanggung jawab untuk mengembangkan talenta itu, bukan hanya untuk memuliakan diri kita. Jangan mencuri kemuliaan Allah, tapi muliakanlah Tuhan. Kedua, umat Tuhan dan secara khusus orang muda GPIB, kita harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas. Pandemi COVID harusnya sudah membangun kesadaran kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hari ini kita sehat, besok kita bisa sakit. Hari ini saudara kita yang masih ngobrol dengan kita, besok bisa dipanggil Tuhan, saudara. Artinya bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengembangkan talenta kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan tunggu ada penyesalan di kemudian hari. Dan setiap orang yang sudah menerima talenta dari Allah seharusnya memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan saat ini untuk mengembangkan talentanya seturut dengan kasih dan rahmat Allah. Dan yang ketiga, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keluarga kita, rumah tangga kita, gereja, dan secara khusus bagi orang muda, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ada tujuan. Allah memberikan kemampuan dan karunia bagi kita untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan Tuhan. Apa itu kepentingan Tuhan? Kepentingan Tuhan adalah engkau menjadi berkat dalam hidup keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, bagi mertuamu, dalam hidup pekerjaan dan pelayananmu setiap hari. Engkau membawa kebaikan bagi orang lain, menegakkan kebenaran, hidup jujur, menegakkan keadilan, bermurah hati, menjadi berkat bagi sesama. Dan ini yang dirindukan Allah bagi kita. Dan kiranya kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus sesuai janjinya, mari kita tidak menjadi orang Kristen yang pasif, kita tidak menjadi orang Kristen yang skeptis, yang membuang-buang waktu, menjadi orang Kristen yang tidak berani berkomitmen. Tapi sebaliknya jadilah orang Kristen yang mau mengembangkan talenta, kemampuan, karunia dengan sikap hidup yang bijaksana dalam tuntunan hikmat Allah, agar apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh membawa gerakan dan perubahan dalam hidup persekutuan kita. Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini terus selama-lamanya. Amin. Mari hitunglah talenta
berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu, ya Allah, di dalam kerendahan hati karena kami percaya dan bersyukur kepada Kristus yang telah berkorban bagi kami. Kristus yang memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi kami untuk berkarya. Berkarya bagi kehidupan keluarga kami. Berkarya untuk kehidupan persekutuan gereja-Mu di tempat ini, yang tentunya membawa dampak yang baik bagi kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di mana kami hadir. Kami menyadari, Tuhan, betapa kehidupan hari ini penuh dengan ketidakpastian. Pandemi COVID-19 saat ini menjadikan kami pribadi-pribadi yang tanpa sadar ataupun disadari mengalami ketakutan akan masa depan kami. Untuk itu kami bersyukur ketika Allah memberikan kami ruang untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa syafaat kami. Kami mau membawa hal-hal yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah juru syafaat kami yang agung, yang selalu bersedia menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar seru doa kami. Dan kami yakin, apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan, yang bertujuan untuk kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan Engkau mendengarnya dan menjawabnya seturut dengan rahmat-Mu. Kami memohon Engkau untuk memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Ketika pandemi COVID-19 saat ini menjadi realitas hidup kami tahu Tuhan, dan kami menyadari kehidupan politik, sosial, keagamaan, dan budaya, serta kehidupan ekonomi sangat terganggu dan meresahkan. Dan situasi kondisi saat ini pun tentu tidak mudah bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, ya Allah. Kami meminta daripada Tuhan hikmat-Mu, kebijaksanaan dari sorga untuk memimpin presiden, wakil presiden, dan setiap orang yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk memimpin masyarakat yang berada di pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan memberkati agar mereka mengerjakan segala sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pertama-tama untuk kepentingan banyak orang, dan tentunya itu memuliakan hati Tuhan. Kami juga merendahkan hati, ya Allah, saat ini
Kami mau berdoa untuk kehidupan gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Allah. Tidak mudah bagi gereja untuk bisa bertahan ketika arus pergumulan begitu kuat. Tetapi kami percaya bahwa gereja-gereja adalah milik Tuhan. Dan sampai Maranatha nanti Tuhan, Engkau berjanji akan menyertai perjalanan kehidupan gerejamu untuk terus bersekutu, melayani dan bersaksi sekalipun di tengah-tengah krisis yang mengancam kehidupan kami. Kami percaya ada kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan gereja-gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi dewasa dan anak-anak yang terus-menerus berlangsung sampai hari ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan pengaturan dengan sistem yang baik, agar seluruh masyarakat tanpa pandang bulu dapat menerima vaksin, dan mereka bisa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, sehingga kebaikan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pemahaman-pemahaman yang keliru tentang vaksinasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk dapat memilih dan memilah pesan-pesan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, agar kami tidak jatuh pada penghayatan pemahaman yang salah, bahkan dalam sikap-sikap yang menghakimi orang lain. Ajarkan kami untuk mencari kebenaran hanya di dalam pertolongan dan kehendak Tuhan. Kami juga datang kepadamu ya Allah, kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah di masa pandemi yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Allah memberikan kekuatan kepada ketua majelis jemaat, para penatua, diaken, setiap orang yang memberikan talenta, kemampuan, karunia-Nya untuk memuliakan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dalam hidup persekutuan, tetapi membawa cinta kasih dan meningkatkan iman. Biarlah Allah yang memberkati, agar pelaksanaan dan setiap orang yang turut bersama-sama melaksanakan ibadah, diberkati hidup mereka, keluarga mereka, dan segala pergumulan hidup mereka. Dan kami percaya bahwa ibadah yang kami lakukan secara virtual bukan sekadar memenuhi tuntutan kehidupan dunia, tapi ini adalah bukti bahwa kami menjaga keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang punya jati diri, punya kebiasaan baik untuk beribadah. Dan kami yakin kemampuan teknologi dan perkembangan media adalah salah satu hal yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendukung pelaksanaan ibadah-ibadah yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan SMJ Triwulan 1. Dari April sampai Juni Tuhan memberkati, agar proses demi proses yang dilakukan semuanya dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang sesungguhnya dicapai untuk dapat mengembangkan kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Marta Peter Gani, Majelis Jemaat, komisi-komisi, BPPJ, dan pengurus pelayanan kategorial, Pelkat, dan juga pegawai gereja. Tuhan, berkatilah mereka semua, agar dengan talenta, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan, mereka bekerja dan melayani Tuhan bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi pertama-tama sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen akan kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Waktu kami untuk memuliakan Tuhan tidak banyak. Tuhan bisa datang kapan saja dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk mengisi waktu-waktu hidup kami dengan berkarya dan melayani Tuhan dengan tulus dan senang hati. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu, para janda duda, anak yatim piatu,
para lansia, dan seluruh warga jemaat dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Anak-anak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Agar hidup mereka tetap tenang sekalipun di tengah krisis. Mereka semakin dekat dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Pendidikan mereka, pelayanan pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka diberkati. Bahkan ketika mereka sakit, mereka berduka, mereka berbeban berat karena pergumulan, biarlah Allah melawat mereka dengan kasih dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Agar sekalipun krisis dan beban kehidupan kami terasa berat, kami tidak pernah merasa sendiri. Dalam kelemahan-kelemahan kami, ketika kami mengakui kuasa Tuhan, maka ada kekuatan yang kami rasakan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat lansia dan setiap orang yang berada dalam pemulihan. Tuhan biarlah mereka tetap bersuka cita sekalipun dalam kelemahan, tetap bersyukur sekalipun hidup penuh dengan kekurangan, tetap dapat memberikan yang terbaik, sekalipun ada banyak sekali keterbatasan di dalam hidup mereka. Biarlah orang tua kami yang sudah lanjut usia, menjadi pribadi-pribadi yang selalu dipimpin oleh Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Kami secara khusus menyerahkan para lansia di sektor 7. Kami berdoa untuk Opa dan Oma Wangkai, untuk Bapak Christian dan Ibu Kasmi de Fretes, Bapak Daulat Anenggolan, Oma Angke M. Koplan, Bapak Buce Toisuta, Ibu Fiona M. Sudira, Opa dan Oma Wangke, Bapak Antoni de Fretes, Bapak Korinus Toisuta, Bapak Mion Hamarbun, Oma Teda Atu Putih. Kami menyerahkan mereka yang mengalami isolasi mandiri dan dalam pemulihan. Angelia Wangkai, Bapak dan Ibu Mas Pupu, Ibu Sri Rejeki, Ibu Tuti Sukiman dan Ibu Rewah. Kiranya Allah senantiasa memberikan semangat, kepercayaan bahwa mereka bisa sembuh, mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anugerahkan imun yang baik bagi mereka. Kebahagiaan, agar semua itu dapat membawa kebaikan. Dan ketika mereka sembuh, mereka bersyukur dan memuliakan Allah. Diberkatilah keluarga mereka, obat-obatan, makanan, minuman, setiap usaha medis yang dilakukan. Kami percaya bahwa Allah memakai semua itu untuk menjadi alat dan membawa kebaikan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat. Kami berdoa untuk keluarga Joni Wijaya, keluarga Esna Pitupulu, keluarga Vincentius A. Pustoyo, keluarga Yosep Kartapraja, keluarga Benovel Situmeang, keluarga Rumanti Sambuari, dan keluarga Raymond Lauhrey. Tuhan berikan keluarga-keluarga ini kesatuan hati, cinta, kasih dari Allah, agar di dalam hidup rumah tangga dan keluarga mereka ada pengampunan, ada kebersamaan, ada sikap hidup yang saling menghargai dan saling mencintai, saling melayani, dan menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Agar keluarga-keluarga ini mengalami sukacita yang sejati dan menikmati damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Segala keturunan mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan jadikan mereka keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur atas pertambahan 1 tahun usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Dani Winokan, untuk Bapak Brody Leong, Ibu Ade Yurike Tamunu. Kami berdoa untuk Sabarina Peter Gani, Felicia Ripka Savena, Deina Jukiana, Erik Tambingon, dan juga Vanessa Angelia Sai. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, dalam usia mereka yang baru kiranya mereka
bersyukur dalam segala keadaan, sakit sehat mereka, suka duka mereka, keuntungan maupun kemalangan yang mereka hadapi, biarlah tidak mengurangi iman mereka kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, membuat mereka semakin hidup dekat dengan Allah. Kalau bukan Tuhan yang menambahkan sehasta pada jalan hidup kami bukan siapa-siapa. Ajarlah mereka, saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk senantiasa hidup di dalam jalan dan kebenaran dari Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menemukan kehidupan yang sejati. Dan dengan hidup takut akan Tuhan, kami menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya usia mereka yang baru menjadikan mereka pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya Allah, saat ini di dalam kerendahan hati kami bersyukur ketika Tuhan menyertai perjalanan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB selama 71 tahun lamanya. Firman Tuhan yang telah didengarkan kiranya Engkau sempurnakan untuk menginspirasi Gerakan Pemuda GPIB, secara khusus pemuda-pemuda Tuhan di jemaat ini. Biarlah talenta, kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang muda GPIB dapat diterima dengan rasa syukur, dikembangkan, digunakan dengan bertanggung jawab dan penuh komitmen. Yang tujuannya bukan hanya mencari kemegahan bagi diri sendiri, tapi biarlah orang-orang muda punya semangat untuk menghadirkan diri dalam hidup persekutuan, menjadi pionir, menjadi tulang punggung gereja. Mereka menjadi tongkat estafet kepemimpinan gereja dari masa ke masa. Tuhan menaruh harapan-Mu dalam kehidupan orang-orang muda gereja untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang baik, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga yang senantiasa hidup takut akan Allah. Ajarkan kepada mereka menjadi orang-orang muda, kami, menjadi orang muda yang cinta perbedaan, menjadi orang muda yang senantiasa membawa kasih dalam perilaku hidup kami sehari-hari. Menjadi orang muda yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai dalam beraksi dan berkarya secara nyata. Kami tidak mau menjadi orang muda yang pasif dan hidup untuk diri sendiri. Kami tidak mau menjadi orang muda yang terasing dari komunitas. Tapi ajarkan kami menjadi orang muda yang peduli dengan keluarga kami, peduli dengan perkembangan dan kemajuan hidup bergereja. Dan jadikan kami orang muda yang senantiasa berani menyatakan kebenaran, hidup jujur, adil. Sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Orang muda identik dengan semangat yang berapi-api, idealisme yang sungguh-sungguh nyata. Kiranya itu menjadi talenta kami, agar kami menjadi orang muda yang berdampak, motivator bagi sesama kami. Dan kehidupan gereja ini mengalami perubahan, karena orang muda turut berpartisipasi dalam perkembangan persekutuan GPIB dari masa ke masa. Kami menyerahkan orang-orang muda jemaat-Mu, mereka yang sedang berkuliah, bersekolah, mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan, mereka yang sedang membangun hubungan untuk menata masa depan dengan orang-orang yang mereka cintai, mereka yang menantikan pasangan hidup, mereka yang terus melayani orang tua mereka, mereka yang membangun usaha, menjalani pekerjaan dari hari ke hari. Tuhan berkati orang-orang muda kami, agar apapun yang mereka lakukan sejauh itu membawa kebenaran dan kebaikan. Kami percaya Tuhan pasti akan memberkatinya. Dan biarlah ketidakpastian kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak melunturkan iman dan gerakan orang-orang muda untuk tetap berkarya bagi Tuhan dan sesama. Karena melalui tindakan-tindakan sederhana yang kami lakukan, kami percaya Tuhan memberkatinya. Dan semua itu dipakai untuk membawa terang, menjadi garam dalam kehidupan persekutuan kami. Kepada Tuhan sajalah kami menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan, kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ungkapan syukur atas perayaan hari ulang tahun ke-71 tahun dirayakan
dengan sikap hidup yang mau bertanggung jawab atas semua talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Inilah doa syukur kami ya Allah. Inilah permohonan kami dan syafaat kami kepadamu. Kami percaya bahwa Allah mengetahui isi hati kami. Dan kami sungguh yakin bahwa apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, Karena itu, saudara-saudara, dengan ini kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu, Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagimu. Untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Persilakan duduk. Warta Jemaat, hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, 18 Juli 2021. Bidang Teologi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Audra Stefani Rumsayor dari GKP Cipatat atas pelayanan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Audra dan memberkati keluarga. Ibadah keluarga hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 18.00 WIB
dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom dan rekaman voice. Pemberita firman Zoom, Penatua Anthony Z. De Vretes, dan pemberita firman untuk voice, Diaken Daulat A. Nainggolan. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 18.00 WIB dengan cara daring atau Zoom Meet. Pemberita firman, Saudara Ben B. Patinama. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, pukul 18.00 WIB dengan cara daring atau Zoom Meet. Penyelenggara Sekpel Lydia. Pemberita firman, Saudara Ben B. Patinama. Bidang Pelkes. Bagi jemaat sektor pelayanan jemaat 1 sampai dengan 7 yang sedang menjalani isoman di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pemulihan. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati. Bidang Inforkom. Ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang dalam sepekan ini, tanggal 18 sampai 24 Juli, merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan berkat-Nya. Cuti pegawai. Cuti besar pegawai GPIB atas nama Endang Heriani, jabatan kasir, mulai bulan Agustus 2021 selama 1 bulan, untuk sisa waktu dikoordinasikan kemudian. Cuti tahunan pegawai GPIB atas nama ST Tiana S. Saselah Raprap, jabatan pendeta, pelaksanaan tanggal 21 sampai 28 Juli 2021. Selama KMJ tidak berada di tempat, maka segala tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada Ketua 1 PHMJ, Penatua Astrid LLL Rohi Toleng. Akhirnya Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru dan kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan memberkati saudara. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak dan tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi
dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik dengan pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani, namun ada juga peluang untuk membentangkan diri untuk GPIB bergerak. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, mari GPIB berkarya tanpa batas. Memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas, dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan, menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup, untuk mewujudkan misi kita ini, untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini, Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan lingkup MUPEL. Semangat dengan tulus dan jujur berkoordinasi dengan Majelis Jemaat dan BP MUPEL, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda ini semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan, dimanapun dan kemanapun kita beranjak. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, intelijensi, dan terutama kesehatan fisik. Perketat protokol kesehatan 6M COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga melaksanakan vaksinasi, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando Lopati, Welma, Vivianita Sadimun, Iren Inkiriwang, Gary Esagala, Donald Salakori, Kezia Mahulete. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurna. Persoalan tentang dan terhasillah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar di Tuhan serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Jemaat Tuhan, pergilah dengan mengingat dan melakukan pesan firman Tuhan yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, bahwa wujud spiritualitas yang baik dari umat Tuhan dan orang-orang muda adalah belajar, mempergunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan telah karuniakan untuk memuliakannya. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan,
meluruskan jalan bagi Tuhan dengan cara mengasah kemampuan-kemampuan kita secara bertanggung jawab dan menggunakannya dengan bijaksana agar kita mengalami Allah dalam keseharian hidup kita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah anugerah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudari yang terkasih, juga orang-orang muda GPIB, kiranya Allah senantiasa memberkati kita. Salam sehat, semangat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru